Bukan gunung harta namanya jika tidak menggunakan konsep yang berbeda. Hai semua, jadi video ini merupakan video kelanjutan naik bus Gunung Harta Transport Solution dengan berbodi Jetbus 5 UHD, garapan karoseri Adi Putro, dan ditopang dengan sasis premium Volvo B11R. Bagi kalian yang belum nonton videoku di part bagian sebelumnya, di sana aku sudah menjelaskan fasilitas yang ada di dalam kabin bus ini, teman-teman. Dan untuk kalian yang sudah nonton, aku ucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan video di part bagian kedua ini. Ngomongin bus GHTS atau Gunung Harta, jadi bus ini tuh kalau punya sasis baru dan bus baru tuh selalu out of the box ya. Bus ini tuh sebenarnya adalah apa ya, UHD JB5 pertama yang dibuat Adi Putro dan dimiliki oleh GHTS atau Gunung Harta, teman-teman. Jadi untuk bus UHD seperti ini memang selain untuk penumpang, bus ini juga memiliki kelebihan seperti bagasi yang besar. Jadi nggak heran kalau biasanya perusahaan otobus yang punya unit UHD, dia akan memaksimalkan busnya dengan mengangkut barang yang lebih banyak, teman-teman. Terutama kalau kalian mau bawa motor atau moge sekalipun, bus ini bisa banget digunakan atau dipilih untuk mengantarkan paket kalian, teman-teman. Terus apa lagi ya? Kalau GHTS ini sebenarnya interiornya juga nggak neko-neko sih. Dia nggak ada apa ya, kayak custom yang menurutku aneh. Jadi dia ini standar, cuman karena Jetbus 5 jadi bisa terlihat mewah seperti itu, teman-teman. Terus di bagian atasnya juga khasnya Jetbus 5, ada cutting lasernya gitu. Untuk AC ini dingin banget, teman-teman. Kayaknya sih dia pakai AC Songse ini ya. Wah, dingin banget sih, gokil. Nah, teman-teman, jadi ini aku ada di ruangan smoking area atau smoking room yang dimiliki oleh PO GHTS. Jadi kalau kalian ngerokok ya, jadi di sini tuh ada exhaust-nya. Dan untuk si kacanya ini nggak bisa dibuka, teman-teman, karena udah dilem ini di sini. Jadi nggak bisa dibuka. Kalian jangan lupa nyalain exhaust. Nah, ada di sini nih tombolnya. Nah, gitu, teman-teman. Dan untuk di bagian belakang sini, ini suara mesinnya nggak begitu dengar loh ya. Jadi lumayan halus ini si Volvo-nya GHTS yang terbaru. Gokil sih. Biasanya kalau Volvo itu kan di luar itu kayak suaranya itu bener-bener renyah banget. Nah, tapi di dalam sini ini bener-bener senyap, teman-teman. Gokil. Padahal ini posisinya aku sedang berada di ruangan bagian belakang atau smoking areanya, teman-teman. Mantap sih. Dan untuk AC di bagian paling belakang ini nggak begitu dingin, karena memang ini bukan dikhususkan untuk penumpang ya. Jadi AC-nya ini so-so lah. Ngomongin suspensi ya, jadi di beberapa bus itu yang aku rasain, mulai dari Scania, Mercy, dan Volvo yang triple axle. Jadi untuk suspensi yang menurutku paling enak itu ada di Scania, teman-teman. Nah, aku entah kenapa kalau naik Scania, Volvo, atau Mercy,
Scania itu bisa dibilang suspensi yang paling empuk. Nah, ini untuk menurut opini pribadiku ya. Kemudian yang kedua ada Volvo. Nah, Volvo ini memang karakteristiknya agak sedikit renyah kalau di bagian bantingan suspensi. Tapi ketika dia jalan di jalanan yang kurang bagus seperti itu, empuknya ini bener-bener masih enak. Nah, kalau si Mercy, apalagi Mercy kemarin yang aku coba di O500 RSD 2445 yang miliknya Garuda Mas, wah itu suspensinya bener-bener apa ya, kayak keras gitu teman-teman. Jadi biasanya kalau Mercy itu ada di posisi kedua ya untuk suspensi triple axle. Nah, untuk yang keluaran terbaru ini aku malah seneng di Volvo daripada si Mercy-nya. Ini tuh menurut opini pribadiku ya. Kalau kalian punya pendapat yang lain bisa tulis di kolom komentar. Nah, perbedaan dari bus UHD dan SHD itu biasanya kalau SHD di bagian belakang sini ada kandang macan, teman-teman. Nah, kalau bus UHD seperti ini kandang macannya dipindah di bagian depan atau di ruangan kemudi, teman-teman. Karena bus ini bus tinggi ya. Di belakang sini hanya ada smoking area dan juga toilet. Wah, ini bener-bener luas sih. Aku suka tipe smoking room yang seperti ini. Luas, kemudian walaupun jadi satu dengan toilet, tapi ruangannya ini bener-bener lega, teman-teman. Untuk yang pengen merokok juga lebih enak lah. Jadi ya, ini dia untuk snacknya PO GHTS. Seperti biasa, dia sekarang jadi berkurang ya snacknya. Nah, ini kita dapat air mineral. Ukurannya berapa nih? 300 ml. Ada rebrandingnya GHTS. Kemudian ada teh 1 buah dan roti. Default ya, cuman rotinya ini doang. Dan terakhir ada permen. Ada 2 buah permen. Seharga 500 ribuan ya untuk snack seperti ini menurutku kurang, teman-teman. Jadi PO sebelah itu harganya hampir sama, tapi snacknya bisa berbeda dengan ini. Nah, mungkin pihak GHTS bisa ditambahkan lagi ya untuk snacknya ini biar bisa bervariasi. Oke, itu doang sih. Dia kayak pakai paper bag gitu. Beda dengan trennya sekarang ini udah pada pakai tas yang kecil gitu. Tapi GHTS masih pakai paper bag seperti ini. Mungkin pertimbangannya adalah ini ramah lingkungan sih. Nah, jadi seperti ini untuk model Avot yang berada di bagian paling depan. Jadi dia tuh tepatnya di atas kita, teman-teman. Nah, berbeda dengan yang kursi 2 ke belakang itu ada di belakang kursi. Untuk fasilitasnya sih hampir sama ya. Bahkan sama. Cuman berbeda di penempatan saja, teman-teman. Nah, untuk di dalam sini tuh ada YouTube, kemudian Netflix dan aplikasi yang lain. Cuman di sini perlu untuk kalian hotspotin, teman-teman. Jadi bus GHTS ini nggak menyediakan layanan WiFi on board. Jadi seperti itu. Enak sih, ini salah satu tipe Avot yang aku suka, teman-teman, karena dia tuh selain tampilannya fresh, dia tuh juga responsif, teman-teman, nggak yang lemot gitu. Mantep sih ini.
Nah, jadi sekarang ini kita melewati rumah makan Duta 3. Jadi di sini tuh biasanya tempat istirahatnya bus Juragan 99, Medali Mas, Harapan Jaya, Agramas, 27 Trans, dan masih banyak lagi teman-teman. Dan untuk rute Malang Tangerang yang dimiliki oleh GHTS yang eksekutif sore itu dia makannya di rumah makan Taman Sari teman-teman. Jadi berbeda dengan double deckernya GHTS. Kalau yang double decker tuh dia makan di rumah makan RBT yang ada di rest area teman-teman. Gitu. Entah ya kenapa kok dibedain seperti itu, aku juga kurang paham. Apa mungkin bisa lebih cepat kali ya untuk waktunya si double decker itu. Dan seperti biasa untuk bus-bus kebanyakan yang mampir di Ngawi itu rata-rata pasti mampir di terminal Kertonegoro nih teman-teman. Nah jadi di sini tuh biasanya bus melintas untuk checkpoint dan memperlihatkan surat-surat kendaraan. Nah ini di depan ada Sudiro Tunggajaya, ini pemain AKDP Ngawi menuju ke Surabaya. Nah ini untuk tempat ruang tunggu dari terminal Kertonegoro Ngawi. Nah tuh dia, bagus ya yang sekarang. Cuman ya itu jalannya agak muter-muter teman-teman, diputer-puterin dulu. Nah ini ada kelas beratnya Jawa Timur nih, ada Sugeng Rahayu Ekonomi. Oke, sekitar pukul 8 lebih 16 menit ini bus yang kita naiki tiba di rumah makan Taman Sari. Nah, untuk bus yang servis makan di sini nih nggak semuanya ya, nggak semua bus Gunung Harta dari Malang itu mampir di sini teman-teman. Jadi sebagian itu udah pindah di rest area. Bisa ini ya, bisa kalian lihat ya untuk bus UHD tipe terbaru dan yang lama itu ada perbedaan teman-teman. Biasanya kalau yang lama itu perbedaannya di ujung depan, di bagian mukanya itu dia kayak kotak gitu. Nah kalau yang si UHD ini dia lebih ke aerodinamis, jadi apa ya, kalau tak lihat itu malah enakan yang baru ini daripada yang lama. Kalau yang lama itu kayak agak aneh gitu di bagian depannya. Nah itu di samping tadi barusan tiba yang UHD Volvo, dia yang Jetbus 3. Nah kalau dilihat dari kejauhan sekilas bus UHD GHTS yang baru ini mirip sama unit yang standar, jadi tingginya tuh kayak hampir sama gitu kalau dilihat dari kejauhan. Tapi kalau kita amati dari dekat, bus ini tuh bener-bener tinggi banget. Nah jadi bus ini nomor bodinya 11110. Berarti ini adalah bus terbarunya kemarin yang dia baru rilis yang UHD Jetbus 5 sebanyak berapa ya? 4 unit atau 2 unit gitu. Jadi awal mula dia rilis itu 1 unit, kemudian tambah lagi 1 dan 2. Oh iya 2 kayaknya. Jadi sekarang itu dia punya Jetbus 5 sebanyak 4 unit teman-teman. Oke, jadi setelah ini kita langsung aja melakukan servis makan. Oke teman-teman, seperti biasa untuk servis makan dari bus Gunung Harta ini ada di Taman Sari ya. Untuk menunya ini ada sayur, kemudian mie,
ada tahu tepung, terus usus. Untuk lauknya kalian pilih salah satu nih. Nah kalau di Ngawi di Taman Sari nggak afdol kalau nggak pilih garang asem. Nah dia punya menu spesial nih, di sini ada garang asem. Tadi tuh pilih salah satu antara garang asem, ayam, kemudian sate atau ayam kecap. Nah aku pilih ini. Oke, dan minumnya default ya, hanya air teh hangat dan air putih. Oke, selamat makan. Oke, selesai sholat. Kita lanjut lagi. Oh, ini ada GTS Osor 1836. Jadi GTS ini banyak yang ini ya, sekarang banyak yang diperbarui untuk segi bodinya. Nah ini untuk yang 81, dulu kita pernah naik nih. Ada 068, ini 1626. Terus 75 ini yang UHD, dan armada kita juga yang UHD. Bedanya ini Jetbus 5, yang ini Jetbus 3. Nah aku tunjukin ya untuk perbedaan yang signifikan antara bus UHD yang lama dengan yang baru. Nah jadi kalau dilihat dari depan, bus ini tuh agak aneh ya, yang UHD Jetbus 3-nya. Dia kayak kotak gitu teman-teman. Nah untuk yang terbaru, dia udah dipermanis, udah dikasih lekukan yang aerodinamis. Jadi kalau dari samping, ini kayak bus double decker. Udah mantap lah. Nah ini agak aneh nih. Dulu tuh masih tren-trennya yang namanya Voyager. Nah, Voyager tuh kayak selendang geprek gitu, teman-teman. Sekarang untuk yang baru-baru rata-rata udah dilepas untuk si selendangnya.
Jadi ini sudah terjadi penumpukan kendaraan dari arah Jakarta atau dari arah barat, teman-teman. Jadi tanggal 26 ini tuh udah banyak yang mudik. Dia tuh mengantisipasi puncak arus mudik dengan mudik terlebih dahulu. Dan untuk one way-nya tuh besok, jadwalnya tuh tanggal 27 Maret. Dan tanggal 26 dini hari mendekati 27 tuh udah rame banget, teman-teman. Wah, gokil sih. Baru sadar kalau di tempatku ini adalah pintu. Jadi bus ini bener-bener dimaksimalin untuk penumpangnya, teman-teman. Ini pintu sih ini asalnya. Tuh ada karet-karetnya. Jadi penumpang ini kalau yang dulunya UHD bisa lewat tengah, sekarang yang terbaru dia hanya bisa lewat depan saja. Untuk yang tengah sini ini ditutup permanen kayaknya, karena untuk penumpang di sini. Baru sadar sih, gokil. Nah, ini POV kalau kalian naik bus GHTS. Nah, untuk selimutnya nih sekarang udah yang tebel banget sih, enak teman-teman. Ini ada tulisannya Green Platinum. Oh, berarti ini punyanya kelas Green Platinum. Green Platinum itu iya kayak kelas eksekutif sih, sama aja, enak. Dia sekarang lebih tebel. Jadi AC-nya itu bisa terminimalisir oleh si selimut ini. Mantap. Ini sekitar jam berapa ini? Kita masuk di kantornya GHTS yang ada di Bekasi Timur. Ini aku duduk di bagian kedua. Nah, kalau kalian naik bus ini tuh enaknya sebenarnya di bagian 2, teman-teman. Nomor 2. Dia hanya ada di satu sisi doang, di sebelah kanan dan kirinya dispenser. Kalau yang depan itu dia agak gimana ya, space kakinya tuh terbatas, teman-teman. Nah, kalau kalian mau selonjoran itu kayak kurang nyaman. Terus yang jadi problemnya di sini juga kursiku tadi terpentok dengan si pegangan tangganya ini, jadi nggak bisa direbahin secara maksimal. Sekitar pukul 4 kita kembali melanjutkan perjalanan. Jadi kemungkinan setelah ini bus akan masuk di Pulau Gebang, Pasar Rebo, terus ngampiran di mana lagi ya? Kalideres itu enggak kayaknya. Ini menjelang hari raya ya, Hamin berapa nih? Berarti Hamin berapa ini? Hamin 3, Hamin 4 Lebaran. Tadi tuh di daerah
Cikampek setelah gerbang tol itu macet banget teman-teman. Udah penumpukan kendaraan. Oh iya nih, kalian kalau cari USB port itu ada di sini teman-teman. Ada di bagian samping sini. Nah kalau yang depan itu ada di depan apa ya? Di depan partisi sama di samping kursi situ. Untuk di atas kayaknya ada juga nih di atas. Di atas apa namanya? Si lower AC. Nah, jadi seperti itu tadi perjalananku dari Malang menuju ke Tangerang naik bus Gunung Harta Transport Solution UHD Jetbus 5. Nah, untuk berbicara bus ini worth it atau enggak, sebenarnya bus ini tuh worth it teman-teman. Kalau di hari-hari reguler atau hari-hari biasa, tarifnya tuh mungkin sekarang 300-an ribu ya, hampir 400, kembali 10.000 kayaknya. Dan mungkin yang perlu diimprove dari perjalanan kali ini tuh ada di snacknya Gunung Harta Transport Solution. Nah, itu perlu diimprove lagi teman-teman. Karena pengalamanku ya, kalau naik Gunung Harta dari sebelumnya tuh snacknya lumayan banyak, dan entah kenapa sekarang lebih sedikit. Nah, itu dia. Untuk yang lain overall oke banget sih, kalian wajib cobain sensasi naik bus UHD Jetbus 5-nya GHTS ini. Oke teman-teman, ini sekitar pukul 5 pagi. Lebih cepat dari prediksiku ya. Tapi kemarin itu bus Gunung Harta tuh biasa bus ini jam 6. Nah ini jam 5 udah tiba di Poris Pelawat. Wah, ini pasukan armada lebaran tahun ini banyak banget. Ada M-Trans, kemudian KYM, Sinar. Ini yang yang ke Sumbar belum nih. Sinar yang mendominasi di sini. Ada Rimba Raya juga. Gokil. Pasukan lebaran nih. Udah musim arus mudik, jadi nanti pertanggal 27 udah diberlakukan kontraflow atau one way di ruas tol Cikampek sampai dengan mana ya? Oh, ini ada GHTS yang JB5 double decker. Ada juragan angkatan pagi dan masih banyak lagi. Gokil. Ini kemungkinan yang angkatan pagi sebelah sini dan yang sini nanti angkatan siang ini. Oke teman-teman, jadi itu dia tadi perjalananku dari Malang menuju ke Poris bersama armada terbarunya PO GHTS atau Gunung Harta Transport Solution. Jadi setelah ini aku akan lanjut untuk melakukan pertemuan dengan seseorang. Jadi cukup sekian dulu videoku ke kali ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan semoga video ini bisa menjadi referensi perjalanan kalian, baik dari Malang ataupun sebaliknya. Aku ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari kota Tangerang. Terima kasih pada teman-teman yang telah mengikuti videoku hingga selesai. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, serta subscribe ke channel Adam Bintara agar tak ketinggalan video-video terbaru dan menarik lainnya. Sekian, terima kasih.